Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, itu kita menemukan apa yang dilakukan oleh Yesus dan Paulus menghadapi sebuah kenyataan perpisahan. Dalam bacaan pertama, kita menemukan Paulus memberikan wejangan dan berdoa sebelum berpisah. Ada beberapa nasihat yang ia sampaikan kepada jemaat sehubungan dengan dia akan meninggalkan mereka. Pertama, dia berbicara untuk jagalah dirimu dan jagalah kawanan-kawanan. Karena akan ada banyak serigala yang nanti akan memporak-porandakan kesatuan, kekompakan, dan juga iman yang telah ditanam selama 3 tahun mereka berada bersama. Dan yang paling menarik itu ketika dia mengatakan bahwa justru yang menjadi serigala itu bukan orang dari luar, tapi orang dari dalam. Jadi di antara kamu akan ada orang yang memporak-porandakan. Mungkin ini pas juga, atau mungkin dari spirit ini makanya Soekarno dulu pernah mengatakan bahwa setelah kita merdeka, maka musuh terbesar berikut untuk kita adalah perang melawan diri sendiri. Nah, saya rasa itu yang paling susah. Ketika Paulus mengajak untuk jaga diri, itu karena yang paling susah itu perang melawan diri sendiri. Di dalam diri kita itu ada banyak gejolak perasaan, pikiran, kemauan dan kehendak. Nah, apalagi ini kehendak ini. Sampai seorang filsuf bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche pernah mengklaim bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya will to power, kehendak untuk berkuasa. Artinya kan kita selalu punya tabiat untuk memaksakan kehendak, bahkan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam doa juga kadang-kadang kita memaksa Tuhan, dan apalagi dalam hidup
susah sekali untuk membiarkan hidup kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Lebih banyak kita yang atur, kita yang setir, dan ikut maunya kita. Sehingga jaga diri itu hal yang paling penting dan utama, karena ketika sudah bisa jaga diri, pasti kita bisa jaga komunitas. Di kongregasi juga begitu. Kalau orang tidak bisa jaga diri, pasti dia tidak disiplin, dan itu juga tidak bisa jaga komunitas. Dan di hidup menggereja juga gitu. Kalau bahkan dari keluarga, kalau di dalam keluarga orang tidak jaga diri, pasti itu yang merusak kesatuan keluarga. Itu juga di KBG, gitu juga di lingkungan. Maka dalam Injil, Yesus berdoa supaya mereka bersatu. Itu ini karena bahaya ini. Bahaya orang tidak bisa jaga diri, karena akan ada pemaksaan kehendak, ada egoisme. Nah, ini tentu sebuah tantangan untuk gereja sinodal. Paling penting untuk kita juga itu memaknai ketika akhirnya Paulus mengatakan begini, adalah berbahagia memberi daripada menerima. Ini menarik. Kira-kira apa yang dialami oleh Paulus sehingga dia berani menyimpulkan begitu. Dan kalau kita dengar dan nyimak betul perjalanan hidup Paulus, dia ini jarang ada di tempat, tapi dia pergi dari tempat ke tempat untuk mewartakan Injil. Maka pemberian yang terbesar dari Paulus adalah memberi diri untuk jadi pewarta Injil. Jarang ada cerita dia bagi-bagi sembako, bagi-bagi kekayaan. Sesuatu yang kita salah paham ketika orang berpikir bahwa kesuksesan seorang utusan itu kalau dia bisa bagi-bagi kekayaan gitu, atau memperhatikan secara finansial, atau pembangunan mantap. Bukan itu yang lebih penting, tapi hidup rohani. Apakah orang tetap setia berdoa? Apakah orang tetap setia mencintai misa? Dan untuk saya pribadi, mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus ini membuat saya juga berpikir dan merenung. Kalau Paulus 3 tahun, saya itu 3 tahun kali 3 ya di negara ini. Bukan mau bercerita tentang kesuksesan, tapi ada juga ketakutan dan kegelisahan, yaitu apakah orang tetap solid untuk jaga paroki ini, atau akan nanti serigala-serigala itu bangun lagi memporak-porandakan yang sudah berjalan baik, atau apakah orang tetap mencintai hidup rohani, mencintai misa, dan apapun hal-hal yang selama ini kita sudah lihat bersama ya Pak Nurpaya. Bagaimana rasanya Pak Nur tahu apa yang sudah terjadi selama ini. Tapi lagi-lagi doa itu paling penting. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Akhirnya mereka berdoa bersama. Bahwa ada kesedihan itu wajar, tapi doa menguatkan dan mempersatukan kita. Karena dimanapun kita berada dan diutus, ketika kita bersatu dalam doa, kita akan selalu berjumpa dalam Tuhan. Nah, bahkan ketika kita mati pun, yang sering saya bilang, doa untuk orang mati itu paling penting juga nostalgia. Kita berjumpa lagi dengan mereka dalam doa. Dalam misa kita merayakan misa untuk orang mati, kita hadirkan mereka, kita hadir untuk berdoa untuk mereka, kan kita sedang bersatu. Sehingga kesatuan yang paling besar itu kesatuan dalam roh. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam Injil dia berdoa, aku berdoa untuk mereka supaya mereka satu seperti kita. Nah, kan Yesus kan akan kembali kepada Bapa, tapi dia pingin supaya umatnya bersatu. Nah, ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, seringkali salah dipahami oleh umat gereja Katolik. Makna kesatuan. Kita itu terlalu egois, berpikir diri, berpikir tentang kesibukan diri. Kalau dimintain ikut kegiatan bersama gereja, susah sekali. Sangat susah. Karena berpikir tentang kesibukan diri. Bicara tentang kekompakan di KBG dan lingkungan, sangat susah. Saya tahu baik di negara ini, kesusahan yang terjadi di KBG dan lingkungan untuk kompak. Karena orang-orang masih punya kelompoknya, bentuk kelompok sendiri. Jadi inilah kenapa Yesus berdoa, supaya kita bersatu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang bisa mempersatukan kita kalau roh tidak bekerja. Hanya Roh Kudus yang bisa mempersatukan kita, dan Roh Kudus adalah anugerah terbesar dari Tuhan untuk gereja, untuk kita.
Jangan lupa gereja kan didirikan oleh Roh Kudus. Jadi itu hal yang penting kita ingat. Gereja didirikan oleh Roh Kudus. Dan sebagai anggota gereja, kita baru sah menjadi anggota gereja kalau dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam pengurapan minyak saat kita dibaptis. Itu baru sah. Jadi permandian kan membuat kita sah menjadi anggota gereja. Tapi seringkali terjadi orang lupa ini Roh Kudus. Berapa banyak orang yang datang novena Roh Kudus. Saya beberapa kali guyon dengan beberapa orang yang saya jumpai. Kok kamu tidak ikut novena ini? Hei Romo sibuk. Oh, kamu tidak butuh Roh Kudus hidupmu. Saya sejak pastor setiap hari misa dan berdoa ini, doa novena. Karena Roh Kudus ini penting. Roh Kudus itu membantu mengatasi kelemahan, kerapuhan, dan ketakberdayaan manusiawi kita. Jadi Roh Kudus itu punya banyak makna, dan hiburan yang terbesar untuk menghibur kita saat kita kesepian, saat kita sendirian, saat kita merana, saat kita merasa jauh dari Tuhan, itu Roh Kudus ini. Maka marilah pada kesempatan ini kita sekali lagi berdoa agar Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk selalu bersama kita, untuk selalu mempersatukan kita dengan Bapa dan Yesus, dan untuk menjaga kesatuan gereja kita senantiasa dianugerahkan kepada kita. Maka kita lanjutkan dengan mendoakan doa novena mohon ibu karunia Roh Kudus.